Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Fadila dengan NIM 220441130. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai jaringan Wi-Fi. Materi yang saya akan bahas hari ini yaitu ada pengertian Wi-Fi, sejarah Wi-Fi, manfaat Wi-Fi, kelebihan dan kekurangan Wi-Fi, spesifikasi Wi-Fi, dan cara kerja Wi-Fi. Pengertian dari Wi-Fi yaitu Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu suatu teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi. Sejarah dari Wi-Fi yaitu, pada tahun 1997 dibentuk suatu jaringan wireless yang bernama 802.11 oleh IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Pada tahun 1999, kemunculan Wireless B yang mempunyai kecepatan transfer data mencapai 11 MB per sekon. Kendati demikian, wireless jenis ini masih terdapat sebuah kelemahan, yakni di mana frekuensi operasi yang ada pada angka 2,4 GHz, yang mana juga banyak digunakan oleh frekuensi peralatan rumah tangga seperti oven microwave, sehingga sinyalnya mudah terganggu. Pada tahun 2003, kemunculan Wireless G dengan kecepatan transfer data maksimal hingga 54 MB per sekon, namun masih bisa beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Dan tahun 2009, kemunculan Wireless N yang sudah support atau mendukung kecepatan transfer data sampai 300 MB per sekon, 2 antena, atau 450 MB per sekon, 3 antena. Pada jaringan ini mempunyai jangkauan akses yang lebih luas daripada sinyal Wireless G. Manfaat dari Wi-Fi yaitu ada sinkronisasi smartphone tanpa USB. Yang kedua ada agar dapat terhubung dengan internet. Yang ketiga untuk berbagi file dan folder. Yang keempat mengirim video dan foto dari kamera digital. Yang kelima mencetak pada printer. Sinkronisasi smartphone tanpa USB. Dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi, kita dapat menyambungkan perangkat handphone pada laptop tanpa harus menggunakan kabel USB. Yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan perangkat handphone kalian. Yang kedua itu, agar dapat terhubung dengan internet. Dengan menggunakan Wi-Fi, maka kita bisa membagi akses internet secara lebih mudah dan praktis, sehingga untuk dapat terhubung atau terkoneksi dengan internet, setiap pengguna hanya cukup menyalakan perangkat Wi-Fi yang sudah tersedia di dalam perangkat. Yang ketiga, untuk berbagi file dan folder. Perangkat yang sudah terhubung dengan jaringan Wi-Fi dapat berbagi atau bertukar data lebih mudah dan aman. Yang keempat, mengirim video dan foto dari kamera digital. Dapat mentransfer gambar atau video ke laptop selama masih terhubung dengan Wi-Fi. Dan yang terakhir, mencetak pada printer. Dengan menggunakan jaringan Wi-Fi, maka kita juga bisa mencetak dengan lebih mudah dari laptop ke printer yang sudah memiliki jaringan Wi-Fi, sehingga kita tidak akan kesusahan lagi untuk menancapkan USB dari printer hanya untuk sekedar mencetak dokumen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan Wi-Fi yang pertama itu nyaman untuk dipakai, mudah dalam pemasangannya, instan dan fleksibel, hemat daya listrik. Kekurangan Wi-Fi yang pertama stabilitas sinyal, yang kedua kecepatan, yang ketiga keamanan, dan yang keempat akses terbatas. Spesifikasi dari Wi-Fi. Yang pertama 802.11b. Untuk penggunaannya secara umum, Wi-Fi 802.11b yang dijalankan pada 2,4 GHz sudah cukup. Standar Wi-Fi ini bahkan merupakan standar yang paling diterima secara luas untuk jaringan nirkabel A, B, G, dan N, sehingga menjadikan sebagai standar yang paling banyak digunakan. Yang kedua, 802.11g.
Standar wireless ini dikembangkan untuk menggantikan standar 802.11b, terutama karena fakta bahwa kedua beroperasi pada frekuensi yang sama, yaitu jangkauan frekuensi 2,4 GHz, dan harga produknya juga sudah turun secara dramatis. Yang ketiga, 802.11a berbeda dengan kedua standar yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Standar 802.11a beroperasi pada jangkauan frekuensi yang berbeda, yakni pada frekuensi 5 GHz. Karenanya, standar 802.11a paling umum digunakan dalam penerapan backhaul, seperti untuk menghubungkan bangunan satu dengan bangunan yang lain berjarak jauh. Dan yang terakhir, 802.11n. Pada standar Wi-Fi 802.11n, yang lebih modern dengan performa yang lebih tinggi, bahkan performa standar yang satu ini diklaim mencapai 6 kali lebih besar dibandingkan standar 802.11a BG. Maka dari itu, penggunaan 802.11n bisa menambah kapasitas dan meningkatkan keterangan jaringan yang dibutuhkan, terutama dalam aplikasi yang fokus multimedia atau bisnis. Selanjutnya yaitu cara kerja Wi-Fi. Sederhananya, Wi-Fi bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio. Berbagai data yang diminta atau dikirimkan pengguna melesat di udara menggunakan gelombang radio. Agar dapat menerjemahkan data atau dokumen yang dikirim melalui gelombang radio ini, sebuah komputer harus memiliki adaptor wireless sehingga terhubung dengan Wi-Fi. Gelombang radio yang berupa sinyal ini kemudian dikirim menuju router yang berfungsi sebagai decoder atau penerjemah kode. Setelah kemudian diterjemahkan, data tersebut dikirim ke jaringan internet dengan memanfaatkan koneksi internet. Jaringan Wi-Fi bekerja dua arah. Setiap data yang diterima melalui internet juga dalam waktu bersamaan melewati router untuk kemudian dijadikan kode olehnya pada setiap paket data. Kemudian dikirimkan kembali dalam bentuk sinyal radio yang diterima oleh adaptor komputer nirkabel. Itulah penjelasan saya mengenai jaringan Wi-Fi. Terima kasih.